Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online ini. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-28 ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan ke-27, yaitu tentang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Kita langsung ke materinya, yaitu saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dapat diamati pada proses aliran energi meliputi rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan yang nantinya lebih jelas Bapak sampaikan. Baiklah, peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan, kita lanjut ke materinya, yaitu keberadaan komponen abiotik dalam ekosistem itu sangat mempengaruhi komponen biotik. Misalnya, tumbuhan dapat hidup baik apabila lingkungan memberikan unsur yang diperlukan oleh tumbuhan seperti cahaya, air, udara, dan garam-garam mineral. Begitu juga sebaliknya, komponen biotik juga akan mempengaruhi komponen abiotik. Misalnya, tumbuhan yang ada di hutan sangat mempengaruhi ketersediaan air. Nah, jadi antara komponen biotik dan abiotik itu saling mempengaruhi atau adanya ketergantungan, berarti saling mengisi, ya. Yang kedua, saling ketergantungan antara komponen biotik. Interaksi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem itu dapat terjadi melalui peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama adalah rantai makanan. Yang dikatakan rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu yang hanya terjadi satu arah serta tidak bercabang. Seperti kalian lihat pada gambar, di sini ada tikus makan tumbuhan di sini sebagai produsen. Sedangkan tikus adalah konsumen pertama karena dia memakan produsen yang pertama. Jadi makanya dia disebut sebagai konsumen 1. Kemudian ular makan tikus disebut sebagai konsumen 2 karena dia makan konsumen pertama. Kemudian konsumen 2 dimakan lagi oleh konsumen 3, yaitu elang. Elang itu sebagai konsumen 3. Kemudian elang mati diuraikan oleh pengurai dekomposer, dan terus menerus seperti itu. Pada rantai makanan akan terjadi yang namanya perpindahan materi dan energi melalui proses makanan dan dimakan dengan tingkatan urutan tertentu. Nah, yang menerima cahaya matahari pertama di sini adalah tumbuhan. Selanjutnya adalah konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Suatu rantai makanan selalu dimulai dari makhluk hidup penghasil makanan atau produsen, yaitu tumbuhan hijau. Tumbuhan tersebut selanjutnya akan dimakan oleh hewan herbivora yang bertindak sebagai konsumen 1. Selanjutnya herbivora nantinya akan dimakan oleh karnivora. Karnivora itu adalah hewan pemakan daging, sedangkan herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, karnivora ini adalah hewan pemakan daging sebagai konsumen 2. Karnivora selanjutnya, hewan pemakan daging selanjutnya akan dimakan oleh karnivora lainnya sebagai konsumen 3. Ada 3 tipe rantai makanan yang dapat ditemukan dengan mudah di sekitar lingkungan kalian. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah rantai makanan rerumputan.
Tipe rerumputan adalah urutan perpindahan makanan yang paling awal atau tropik tingkat pertamanya berupa produsen. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar di samping, yaitu rumput. Ini adalah sebagai produsen pertama. Dimakan oleh belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh jamur pengurai. Nah, ini dikatakan sebagai rantai makanan rerumputan karena produsen awalnya tingkat pertamanya berupa produsen. Nah, yang B, rantai makanan detritus. Tipe detritus adalah urutan rangkaian perpindahan makanan yang diawali dari organisme pengurai berupa bakteri. Bahan-bahan alam yang telah hancur diuraikan dan kemudian dimakan oleh organisme seperti rayap dan cacing. Bisa kalian lihat pada gambar di samping. Nah, detritus di sini adalah berupa rayap dan cacing. Nah, dia menguraikan daripada hewan yang mati, ya, diuraikan yang awalnya dari detritus tadi. Nah, kemudian yang C, rantai makanan parasit. Tipe rantai makanan parasit adalah tipe rantai makanan berupa organisme pemakan inang pada hewan yang lebih besar. Inang itu tempat yang ditempati. Nah, contohnya di sini adalah kerbau. Itu dia di bagian kepalanya karena dia gatal, itu makanya kutu akan datang. Nah, makanya kutu akan mencari makan di bagian kepala kerbau. Kemudian kutu itu nanti dimakan oleh jalak, burung jalak. Burung jalak nanti akan dimakan oleh elang. Nah, ini yang disebut sebagai rantai makanan parasit. Kenapa? Karena parasitnya di sini kutu itu tumbuh di bagian tempat kerbau tadi. Nah, sebagai inangnya, inang daripada kutu, ya. Baiklah, peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan, kita akan lanjutkan materinya. Yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Nah, dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu jenis rantai makanan saja, namun ada sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan yang nantinya membentuk jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berkaitan. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di samping. Di sini ada tumbuhan. Tumbuhan di sini tidak hanya satu konsumen yang memakannya, tapi ada 3 konsumen yang bertindak sebagai herbivora tadi. Ada tikus yang memakan tumbuhan tersebut, kemudian ada kelinci juga memakan tumbuhan tersebut, kemudian ada burung pemakan biji juga makan tumbuhan tersebut, kemudian belalang juga memakan tumbuhan tersebut. Nah, jadi di sini, nah, kelinci dimakan elang, dimakan rubah. Nah, kemudian tikus dimakan rubah, juga dimakan elang. Kemudian ada rubah, ya. Nah, di sini ya, rubah makan burung serangganya, ya, di sini. Nah, burung semangga dimakan elang. Kemudian ular makan burung pemakan biji, dimakan elang. Belalang dimakan laba-laba, dimakan ular, dimakan elang. Jadi elang di sini sebagai konsumen pemuncak karena tidak ada lagi yang memakannya, atau konsumen 4 atau 3 nantinya. Jadi konsumen yang terakhir itu adalah konsumen yang tidak ada memakannya lagi, ya. Nah, kalau yang konsumen memakan produsen itu berarti konsumen 1, biasanya dihuni oleh hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Selanjutnya konsumen kedua, ketiga itu adalah hewan karnivora, itu hewan pemakan daging. Nah, ini jaring-jaring makanan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, piramida makanan. Piramida makanan menggambarkan pengelompokan ekosistem yang membandingkan
Komposisi dan jumlah biomasa. Komposisi dan jumlah biomasa tersebut dikelompokkan dari mulai produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Berdasarkan gambar tersebut yang di samping, jumlah produsen adalah paling banyak. Kemudian di atasnya terdapat konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya hingga mencapai konsumen yang jumlahnya paling sedikit. Perhatikan gambar piramida makanan di samping. Ya, bisa kalian lihat, kalian perhatikan. Terdapat beberapa macam piramida makanan, yaitu piramida populasi, piramida energi, dan piramida biomasa. Demikianlah materi. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan soal latihan dari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang ada di LKS halaman 20 sampai dengan 22. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, dan 15. Tulis jawabannya saja di buku tulis, dipoto, dan diupload ke e-learning madrasah. Nah, ini interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Soalnya bisa kalian tulis. Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa disimak dengan benar, ya, bisa dipahami, dimengerti, dibaca kembali atau ditonton kembali untuk bisa menjawab soal-soal yang ada di LKS. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.